Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Helmi Fadila dengan NIM 132-102. Di sini saya akan mereview atau memaparkan sedikit materi atau ilmu yang saya dapat saat mengikuti acara talkshow hukum yang diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara yang bertema Peran Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung atau pelopor yuristokrasi. Nah, apakah Indonesia membutuhkan yuristokrasi? Nah, pada talkshow hukumnya diadakan oleh HMPS HTN, disinilah yang akan membahas Indonesia yaitu sendiri sangat membutuhkan yuristokrasi. Apa sih itu teman-teman yuristokrasi? Nah, yuristokrasi yaitu peran hakim dalam mengambil keputusan yang biasanya menjadi dominan eksekutif atau legislatif. Hingga akhir 2025, Mahkamah Konstitusi atau MK menerima 204 perkara yang bahkan menunjukkan bahwasanya MK sering menjadi pusat penguji undang-undang. Lalu, hal ini menimbulkan pertanyaan tentang keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara. Lalu, bagaimana konsep yuristokrasi? Nah, menurut B. Fitri sendiri atau yang kita kenal, Mbak Pipit, yuristokrasi pertama kali dikenal oleh Ran Hicret pada tahun 2004. Nah, konsep ini menggambarkan kecenderungan hakim untuk mengambil keputusan, yaitu berpihak mengambil keputusan politik atau kebijakan pada hal seharusnya tugas hakim sendiri yaitu banyak dilakukan oleh eksekutif dan legislatif. Kritik ini muncul karena hal ini dianggap meyudikatifkan masalah politik. Pemisahan MK dilakukan agar urusan politik ditempatkan di MK, bukan di MA. Lalu, apa sih itu judicial aktivis atau yang saya dengar? Yaitu aktivis yudisial. Nah, aktivis yudisial sendiri yaitu terjadi ketika hakim membuat keputusan di luar kewenangannya. Kadang hal ini dimaknai positif. Misalnya, ketika menegakkan HAM atau hak asasi manusia atau memperkuat otonomi daerah melalui putusan pemisahan pemilu lokal maupun pemilu nasional. Namun, judicial aktivis bisa berkontroversial jika digunakan untuk kepentingan politik, seperti perubahan cepat, Undang-Undang BPUMN atau Minerbal. Lalu, Bu Fitri juga menyampaikan pada acara talkshow hukum yang diadakan oleh HMPS HTN, masalah hukum dan politik di Indonesia. Apa aja isu utamanya yang dibahas kurang lebihnya? Yang pertama, kurangnya partisipasi masyarakat, yaitu banyak undang-undang dibuat tanpa melibatkan publik. Misalnya, Undang-Undang BPUMN hanya diproses 3 hari. Nah, masa secepat itu sih teman-teman? Lalu, Undang-Undang Minerbal diubah demi kompromi politik. MK atau Mahkamah Konstitusi sering menjadi lembaga terakhir untuk mengoreksi undang-undang yang bermasalah. Poin yang kedua yaitu intervensi politik pada MK. Contohnya, penggantian hakim Mahkamah Konstitusi secara ilegal atau mengancam independensi lembaga. Poin yang ketiga yaitu hukum kadang diajak sebagai alat politik. Putusan Mahkamah Konstitusi bisa dijadikan atau dipakai bukan untuk menegakkan hukum, tapi sebagai justifikasi kepentingan tertentu. Poin yang keempat yaitu peran gerakan sosial media. Ketika legislatif gagal menegakkan fungsinya, maka Mahkamah Konstitusi menjadi sebuah ruang advokasi publik. Aktivis dan media membantu menunjukkan pro dan kontra suatu kebijakan. Nah, pada acara talkshow hukum yang diadakan oleh HMPS HTN, B. Fitri juga sempat mengulik atau menyampaikan tentang legitimasi lembaga yudisial. MK dan MA atau Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung memiliki legitimasi berbasis pengetahuan dan kemampuan hukum. Berbeda dengan legislatif yang mewakili rakyat. Idealnya, setiap lembaga menggunakan wewenangnya sesuai tugasnya dan sesuai wewenangnya.
Nah, yuristokrasi bisa berguna saat sistem hukum dan politik macet, tetapi harus digunakan dengan hati-hati dan digunakan melalui pengawasan-pengawasan tertentu atau yang kita ketahui yaitu check and balance. Nah, kesimpulannya yang saya dapatkan saat mengikuti acara talkshow hukum yang diadakan oleh HMPS HTN, yaitu yang pertama, masalah hukum di Indonesia lebih berkaitan dengan politik, budaya hukum, dan pendidikan hukum, bukan hanya peran Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, putusan Mahkamah Konstitusi perlu dianalisis kasus per kasus, melihat alasan hukum hakim dan konteks sosial serta politik. Yuristokrasi, meski sering dianggap negatif, dapat menjadi alat menjaga keadilan jika sistem hukum dan politik tidak berjalan baik. Cukup sekian pemaparan review atau pengetahuan ilmu yang saya dapatkan dari B Fitri yang saya mengikuti acara talkshow hukum yang diadakan oleh HMPS HTN. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada tutur kata yang salah. Saya pamit, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.